Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-29. Ini wangi-wangi rawonnya semakin tercium, Pak. Rawon apa kikil, Pak? Momen terakhir sebelum Ramadan. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, Al-hadithu tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Jadi hadis ke-29 ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal, di antara keistimewaannya, beliau adalah sahabat yang apa? Yang paling tahu tentang halal dan haram. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW itu bakatnya beda-beda para jamaah. Persis seperti kita. Ada yang bakatnya jihad. Seperti siapa contohnya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid setiap memimpin peperangan tidak pernah kalah. Entah ketika beliau masih musyrik maupun setelah muslim, tidak pernah kalah Khalid bin Walid. Ada yang bakatnya sedekah, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya. Ada yang bakatnya ulama, siapa contohnya? Abu Hurairah, hafal hadis, ya. Atau Mu'adz bin Jabal, atau Ibnu Abbas, ahli tafsir. Jadi sahabat Nabi SAW itu bakatnya beda-beda. Begitu pula seharusnya kita mendidik anak kita atau mendidik murid kita. Murid kita tentu mereka bakatnya beda-beda. Tidak bisa kemudian kita bilang ke mereka, kalian semua harus jadi ulama semua. Kalian semua harus jadi dokter semua. Tidak bisa. Ya, tidak boleh kita memaksa. Sahabat aja beda-beda gitu loh. Maka kita pun ketika bermuamalah kepada anak-anak kita pun harus bijak. Jangan memaksa mereka yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Selama bakatnya positif, selama perbuatannya adalah hal yang baik, support, ya. Jangan dipaksakan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ini menceritakan tentang sahabat itu bakatnya beda-beda. Beliau mengatakan, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada umatku di kalangan sahabatku, yaitu siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal dengan lemah lembut. Terkenal dengan sahabat yang hatinya sangat lembut. Bahkan disebutkan beliau kalau sholat itu nangis. Makanya di hari-hari terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, yang disuruh jadi imam sholat siapa? Abu Bakar. Ya. Maka Aisyah sempat interupsi. Ya Rasulullah, Abu Bakar ini kalau sudah sholat, biasanya tidak bisa mengendalikan dirinya. Maksudnya apa? Nangis, kebawa. Ya. Nanti orang pada ngomong di belakang gitu loh. Ya. Tapi Nabi SAW tetap kekeh. Muru Abu Bakrin yusolli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Ya. Nah, jadi Abu Bakar keistimewaannya beliau adalah orang yang sangat lembut. Ya, beliau adalah seorang yang sangat memiliki kasih sayang. Nah, kemudian beliau mengatakan wa asyadduhum fi amrillahi Umar.
Sedangkan sahabat yang paling tegas, ya, tegasnya bukan masalah duniawi, tapi dalam masalah agama, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Sedangkan yang paling pemalu, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang santai-santai, ya, kemudian beliau menyingkap lututnya. Ya. Abu Bakar masuk izin, ya, Abu Bakar datang ketok pintu, masuk ke tempatnya Nabi SAW, dipersilahkan. Nabi masih dalam keadaan membuka lututnya. Umar masuk, dipersilahkan. Tapi ketika Utsman minta izin masuk, Nabi buru-buru langsung nutup lututnya. Dan beliau mengatakan, tidakkah kamu malu dengan orang yang malaikat saja malu kepada dia? Yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz ibnu Jabal. Sedangkan orang yang paling paham terhadap halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, nanti kita ambil faedah, ya, jemaah dirahmati Allah. Meskipun Mu'adz bin Jabal menyandang predikat sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram, tapi ternyata beliau masih tanya kepada Nabi SAW. Ya, tidak seperti sebagian kita yang merasa mungkin punya ilmu, kemudian mencukupkan tidak mau belajar. Mu'adz bin Jabal, predikatnya sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram, dalam hadis ini masih bertanya kepada Nabi SAW. Wa afraduhum Zaid bin Tsabitin. Sedangkan sahabat yang paling paham terhadap ilmu faraid. Apa itu faraid? Ilmu tentang apa? Warisan. Yaitu adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ya, dari 10 sahabat. Wa aqra'uhum Ubay. Sedangkan sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ada yang pernah dengar ceritanya? Beliau ditugasi oleh Utsman bin Affan untuk mengumpulkan apa? Al-Qur'an. Ya, proyek buat mushaf itu terjadi di zamannya siapa? Utsman bin Affan. Sebelumnya Al-Qur'an ini masih tersebar-sebar para jamaah. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan. Ya. Di zamannya Utsman, Ubay bin Ka'ab diperintahkan, dikasih tugas, dikasih misi yang mulia untuk mengumpulkan Al-Qur'an biar jadi mushaf. Ya, Masya Allah, berarti beliau pahalanya apa? Banyak banget. Kita sekarang baca Quran apa? Waduh, Masya Allah, gampang. Di seluruh masjid ada mushaf. Zaman dulu mau baca Quran harus muteri rumah dulu, Pak. Kamu punya ayat apa? Kamu punya surat berapa? Susah. Ya. Bahkan Ubay bin Ka'ab ketika diberi tugas tersebut, beliau mengatakan, seandainya kamu perintahkan aku mindahkan gunung Uhud, itu lebih mudah daripada aku mengumpulkan Al-Quran. Ya, saking beratnya. Tapi ternyata alhamdulillah beliau berhasil. Ya. Nah, walikulli ummatin aminun, dan setiap umat itu punya orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan orang yang dipercaya di umat ini yaitu umat Islam adalah sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Ya. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang menunjukkan para sahabat itu punya bakatnya masing-masing. Nah. Baik. Jadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Tolong kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya. Sekelas Mu'adz bin Jabal, pertanyaannya seperti ini para jamaah. Ya. Padahal beliau sekali lagi apa? Sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Tapi masih bertanya, ya Rasulullah, kasih tahu aku suatu amalan, kalau aku kerjakan bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Dari sini dapat kita ambil faedah para jemaah dirahmati Allah. Beramal dengan tujuan mendapatkan surga dan menghindari neraka itu adalah niat yang benar. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan keikhlasan tertinggi itu kamu nggak berharap apapun.
Ya, pernah dengar ya Pak ya? Iya, keikhlasan tertinggi itu kamu nggak berharap hatta surga, kamu nggak usah harap. Ya, takut kepada neraka nggak usah berharap. Keikhlasan tertinggi ya udah ibadah tok, nggak usah niat apa-apa. Ya, gimana? Sahabat aja niat apa? Ibadah biar masuk surga. Masuk dia lebih afdol dari sahabat. Ya. Nah. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, laqad sa'altani an 'azimin, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Ya, enggak main-main kamu tanya. Ya, kamu tanya kepadaku tentang perkara yang serius ini, bukan main-main. Ya. Wa innahu layasirun, dan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya dagangan Allah, apa itu? Surga. Surga itu mahal para jamaah. Ya, butuh perjuangan, butuh mujahadah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Ya, berangkat ke masjid, sholat, harus puasa 1 bulan, harus menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, menahan diri dari harta yang haram. Susah, butuh mujahadah. Karena mahal. Surga itu mahal para jamaah. Ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Tapi itu bisa menjadi mudah apabila Allah memudahkan hamba tersebut. Ya. Di sini dapat kita ambil faedah, jemaah dirahmati Allah. Seberat apapun suatu perkara, ya, kita minta istiqomah. Istiqomah berat atau mudah? Lumayan, mujahadah. Ya. Seberat apapun perkara, kalau Allah sudah jadikan mudah bagi hamba tersebut, maka akan jadi mudah. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan diri sendiri, ya. Wah, aku sehat kuat, ya, bisa bangun malam puasa, ya. Soft awal terus pas sholat misal, ya. Jangan pernah para jamaah, ya. Jadi sesuatu yang besar akan menjadi ringan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba tersebut. Makanya mintalah kepada Allah. Dan salah satu doa agar kita minta kepada Allah dimudahkan ibadah, bagaimana doanya? Yang dibaca sebelum salam, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, ini termasuk doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam. Nah, apa itu? Ibadah apa yang bisa mendekatkan kepada surga, memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka? Kata Nabi SAW, yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dan janganlah kamu melakukan syirik kepadanya sedikit pun. Di sini mencakup syirik besar dan juga mencakup syirik kecil. Harus kita jauhi bersama. Syirik besar insya Allah, yakni orang yang mengaku muslim, orang yang mentauhidkan Allah, insya Allah bisa terhindar. Tapi yang namanya syirik kecil, ini kadang seorang yang bertauhid pun kadang ya adalah disisipi syirik kecil. Ya, masuk masjid, sholat 2 rakaat, biasanya bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya. Tapi lihat ada calon mertuanya, akhirnya baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Nah, jadi tidak terjamin, ya. Namanya syirik kecil, makanya Nabi SAW pernah mengatakan apa? Di antara hal yang paling aku takutkan terhadap umatku, bahkan lebih aku takutkan daripada fitnahnya Dajjal, yaitu adalah fitnah apa? Syirik kecil. Karena dia terkadang merayap pada diri seorang yang bertauhid. Tapi kalau syirik besar, insya Allah selama orang tersebut bertauhid, biidznillah ta'ala akan terhindar. Jadi ini yang pertama, kalau pengen kita dimasukkan surga, kalau pengen kita dijauhkan dari api neraka, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini definisi tauhid para jamaah, ya. Definisi tauhid ini. Jadi kalau ada yang bertanya, tauhid itu apa sih? Ini definisinya disebutkan dalam hadis ini, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat wajib, ya. Wa tu'tiz zakah, dan kamu menunaikan zakat, ya. Zakat ini diambil dari
Kalimat zakiyun artinya bersih. Kenapa zakat disebut zakat? Karena dia membersihkan harta pemiliknya dan juga membersihkan pemiliknya dari azab besok di akhirat ketika dia tidak berzakat. Ya. Wa tasumu Ramadan, dan juga kamu melakukan puasa Ramadan. Ya, insyaallah sekitar sebulan lagi ya Pak ya. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya Rabb. Wa tahujjul bait, dan juga kamu melakukan haji. Semoga Allah mudahkan kita semua haji. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi. Jadi Nabi jawab pakai apa? Yang pertama tauhid, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, 5 haji. Apa ini namanya? Rukun Islam. Kalau pengen masuk surga, dijauhkan dari neraka, perhatian terhadap rukun Islam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi. Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kamu tentang pintu-pintu kebaikan? Coba perhatikan. Betapa sayangnya Nabi SAW. Aslinya, coba perhatikan. Pertanyaannya Mu'ad sudah terjawab belum aslinya? Sudah. Ya, Mu'ad cuma tanya, ya Rasulullah, gimana sih caranya biar aku bisa masuk surga dan terhindar neraka? Caranya fokus ke rukun Islam. Aslinya sudah terjawab. Jawabannya sudah ada. Tapi beliau pengen kasih tambahan. Ya. Beliau pengen kasih bukan cuman masuk surga dan terhindar dari neraka, tapi beliau juga pengen supaya kita naik derajatnya di surga. Ya, sayangnya beliau kepada umatnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal tidak ditanya, Mu'ad nggak tanya ini. Jawabannya, pertanyaannya Mu'ad sudah terjawab. Tapi Nabi pengen kasih tambahan. Ini loh, ada amalan-amalan lain, bukan sekedar memasukkan surga tok, tapi bisa mengangkat derajatmu di surga. Ya, nah, jadi setelah ini beliau akan menyebutkan amalan-amalan yang sifatnya apa? Sunnah. Kalau rukun Islam tadi hukumnya apa? Wajib. Sholat sehari, syahadat jelas ya, seumur hidup. Sholat 5 kali sehari. Zakat berapa? Setahun sekali. Ya. Puasa setahun sekali, sebulan selama setahun. Haji sekali seumur hidup. Ya. Nah, ini yang wajib-wajib. Setelah ini beliau akan menyebutkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Nah, kemudian beliau mengatakan, yang pertama beliau menyebutkan ada 3 ibadah para jamaah. Beliau di sini mencontohkan dengan 3 ibadah. Yang pertama, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Puasa di sini yang dimaksud puasa apa para jamaah? Puasa sunnah. Karena puasa Ramadan sudah disebutkan tadi di awal. Ya. Nah, jadi puasa adalah perisai. Kenapa puasa disebut perisai? Kata para ulama, karena dia menjadi perisai bagi orang yang melakukannya dari melakukan maksiat. Ya. Kenapa kok? Makanya para ulama mengatakan, ini faedah, sedikit faedah tapi penting. Cara paling ampuh untuk menjadi orang bertakwa adalah dengan puasa. Ya, dengan puasa para jamaah, betul. Ya, orang kalau puasa, katakanlah dari subuh sampai maghrib, ketika siang hari ada dorongan melakukan maksiat, dia akan mikir apa? Wah, aku puasa, aku udah nggak makan, aku udah berjuang dari pagi, bentar lagi buka, ya, mosok pahalanya tak gugurkan hanya dengan maksiat, maka dia akan tahan. Ya, beda dengan orang yang nggak puasa, ya, misalnya sholat lah. Ya, kata ya sholat bagus ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bagus. Tapi kalau dia tidak puasa, ya santai aja. Aku nggak puasa kok, ya maksiat aja kan gitu. Ya, jadi betul kata para ulama, cara paling ampuh untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan puasa. Makanya para ulama dahulu mereka menasehati para penuntut ilmu, ya, para pelajar, para santri dan sebagainya untuk puasa. Ya, karena penuntut ilmu, pelajar itu dituntut untuk apa? Harus selalu bertakwa, biar ilmunya cepat masuk, kan gitu. Ya, makanya mereka tidak boleh dengerin musik, mereka tidak boleh melihat hal yang diharamkan, ya bukan cuma mereka tok ya, kita tidak boleh juga. Tapi penuntut ilmu lebih tidak boleh lagi, karena mereka mengemban apa? Warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi puasa adalah perisai dari maksiat di dunia, dan besok di akhirat dia juga menjadi perisai dari apa? Api neraka. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, besok ketika di hari akhir, puasa dan Al-Quran akan ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
akan minta izin ngasih apa? Syafaat. Ya. Al-Quran akan ngomong, ya Allah, fulan ini dulu rela-rela nggak tidur demi baca aku. Ya, tolong kasih dia syafaat. Dan puasa akan mengatakan, ya Allah, fulan ini udah rela-rela nggak makan, nggak minum, tidak melakukan syahwatnya di siang hari demi melakukan aku. Maka berikanlah syafaat. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan puasa adalah tameng. Makanya betul ya, ketika Nabi SAW memerintahkan para pemuda untuk menikah, beliau pernah mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Kenapa kok pemuda? Kenapa kok Nabi tidak bilang wahai bapak-bapak? Karena pemuda apa? Iya, fitnahnya lebih besar, ya. Syahwatnya lebih besar dan sebagainya, ya. Makanya Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu di sini mampu dua hal. Yang pertama mampu apa? Biologis, yang kedua mampu finansial, ya. Jadi bukan modal nekat doang, ya. Harus realistis juga, ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Dan menikah juga salah satu cara untuk lebih bertakwa para jamaah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah bisa lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, yang belum bisa, apa solusinya? Fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, bukan solusi lain. Ya, makanya jangan dengarkan ketika ada praktisi-praktisi yang mengatakan, oh enggak apa-apa begini dan begitu, kalau enggak begini nanti penyakitan dan sebagainya, enggak usah didengarkan. Ya, Nabi SAW mengasih solusi. Seandainya ada solusi yang lebih baik dari puasa, sama beliau akan sebutkan. Ya, tapi beliau nyebutkan solusinya apa? Puasa. Ya. Sebagian pemuda ada yang protes. Ya, oh saya sudah nyoba puasa sehari 2 hari, tapi kok nggak turun syahwatnya, malah naik kadang. Gimana itu jawabnya Pak kira-kira? Ada orang seperti itu, ada. Saya pernah ketemu. Dan disebutkan oleh para ulama, ada orang seperti itu. Gimana itu jawabnya? Nggak mungkin hadisnya salah toh? Nggak mungkin, hadisnya salah nggak mungkin. Hadisnya sahih kok. Gimana itu jawabnya kira-kira? Ya, kita lihat keadaanmu dulu. Gimana? Kamu sahurnya aja apa? Nasi goreng, mie, ya, apa gado-gado, kenyang. Pas iftar kenyang lagi nanti. Ya gimana? Puasa kita disuruh biar lapar, dan lapar itu kan lebih identik untuk menghilangkan syahwat para jamaah. Makanya kata para ulama apa? Kenyang itu lebih memudahkan seseorang untuk melakukan maksiat. Ya, orang dalam keadaan kenyang itu biasanya dorongan maksiatnya lebih besar. Ya, beda sama orang lapar, kepikiran aja enggak. Ya, apalagi mau melakukan. Ya, kepikiran aja enggak. Orang lapar itu seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kamu baru nyoba sehari dan 2 hari. Kata para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafidh rahimahullah, beliau mengatakan puasa yang bisa meredam syahwat itu yang dilakukan konsisten, bukan sehari 2 hari kemudian protes, ya. Nggak mungkin hadisnya salah. Nah, taib. Kemudian selanjutnya ibadah yang kedua, ibadah sunnah yang kedua yang beliau anjurkan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah bisa menghilangkan kesalahan sebagaimana api bisa menghilangkan sebagaimana air bisa menghilangkan api, ya. Sedekah yang dimaksud di sini jemaah dirahmati Allah memang secara asal adalah sedekah yang identik dengan apa? Harta, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sedekah di sini maksudnya adalah seluruh amal kebaikan. Kalau para jamaah ingat, ya, di hadis sebelumnya Nabi pernah mengatakan apa? Tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, ya. Jadi seluruh amalan kebaikan itu juga bisa disebut sebagai sedekah, terutama bagi kita yang yakni duitnya tidak banyak. Nah, kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga, beliau mengatakan wasalatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di ujung malam, ya, maksudnya sholat malam. Kemudian Nabi SAW membaca ayat
yang ke-16 dan 17 dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Allah mengatakan yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya. Kalau kita jauh dari tempat tidurnya apa, Pak? Nonton bola ya. Ini sholat ya, qiyamul lail mereka. Ya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, ini banyak para jamaah yang belum paham. Apa maksudnya berdoa dengan rasa takut dan penuh harap? Maksudnya apa itu kira-kira? Maksudnya adalah dia berdoa dengan harapan doanya dikabulkan, tapi dia juga takut akan dosa-dosanya. Itu maksudnya. Ya, makanya kita kalau berdoa itu harus apa? Berharap dan juga takut. Maksudnya takut di sini apa? Bukan takut tidak dikabulkan, bukan. Tapi berharap biar dikabulkan doanya, dan di sisi lain dia takut terhadap kemaksiatannya, dosa-dosanya. Itu maksudnya. Ya. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Ya, maksudnya surga para jamaah. Ada yang bisa bayangin surga, Pak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kata Nabi SAW, di surga itu kenikmatannya gimana? Mala ainun ro'at. Nggak pernah dilihat oleh mata kita. Ya, makanan seenak apa, Pak, yang pernah kita lihat? Surga lebih enak lagi. Ya, bidadari apa yang pernah kita lihat secantik apa? Surga lebih cantik lagi. Ya. Wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Makanya kalau kita pernah bayangin surga para jamaah, katakanlah kepada diri kita, ya, kullu ma khatara fi qalbik fal jannatu a'dhamu min dzalik. Setiap apa yang kamu bayangkan tentang surga, maka hakikatnya surga lebih besar dari apa yang kamu bayangkan, lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Nah, jadi Allah mengatakan tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau kita pengen menjadi penduduk surga, salah satu jalannya adalah cobalah kita menjadi orang-orang yang ahli qiyam, ya, orang-orang yang melakukan qiyamu al-lail. Bagi kita yang mungkin belum bisa konsisten, ya, maka cara paling gampang ini buat yang jarang qiyamul lail, ya, yang masih bolong-bolong, cara paling gampang adalah langsung habis sholat isya. Ya, enggak usah ditunda-tunda. Aku mau pasang alarm, nanti aja qiyamul lailnya pas waktu paling afdol, jam 3, enggak usah muluk-muluk. Ya, habis isya langsung 1 rakaat aja tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau udah konsisten ditambah apa? Kualitasnya dan kuantitasnya, seperti itu. Nah. Kemudian beliau mengatakan, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Maukah kamu aku kasih tahu tentang puncak, ya, tentang pokok dari sebuah perkara, maksudnya agama. Pokok agama itu apa? Wa amudihi, dan juga tiangnya. Wa dhirwati sanamihi, dan juga apa? Puncaknya, ya. Jadi pokok agama, tiang dan puncaknya itu apa? Ya. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau dikasih tahu seperti itu? Qala, maka beliau pun mengatakan, Ra'sul amri al-Islam. Pokok agama adalah Islam. Islam itu artinya apa para jamaah? Kita kebanyakan ditanya agamanya Islam, ya. Tapi tidak tahu arti Islam itu sendiri apa. Apa Pak arti Islam? Ya, Islam artinya adalah berserah diri. Berserah diri, itu Islam, itu arti Muslim. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka aneh ketika ada orang mengaku Muslim, kemudian sama Allah dikasih syariat ini dan itu, dia masih mempertanyakan. Ya, wah ini kayaknya nggak cocok sama aku. Ya. Wah kerudung itu cuman kultur Arab, nggak cocok di Indonesia misal.
Nah, ini gimana? Dia bilang Muslim, saya berserah diri kepada Allah. Allah memerintahkan seperti ini, tapi masih mempertanyakan. Nah, ya, jadi inti dari agama adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Maka kalau orang tidak salat, seolah-olah kayak rumah tidak ada tiangnya. Apa yang terjadi? Hancur. Ya. Wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Ya. Kenapa kok jihad itu adalah puncak dari agama Islam? Karena di antara fungsi jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut puncak para jamaah, ya. Punuknya, punuk onta, ya. Kenapa kok jihad ini sama Nabi SAW yang bawa buku terjemahan di situ ditulis apa? Punuk, ya. Punuk onta, ya Pak, ya. Ya, punuk, ya, betul, ya. Ya. Kenapa kok disamakan dengan onta? Karena sebagaimana onta itu bergerak, maka jihad juga bergerak untuk menyebarkan apa? Islam. Itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa kok diserupakan dengan onta? Punuk onta yang paling tinggi. Onta yang paling tinggi apanya, Pak? Punuknya. Ya, itu jihad itu punuk onta. Kenapa? Karena onta adalah hewan yang bergerak, sebagaimana jihad juga bergerak untuk menyebarkan agama Islam. Dan jihad yang dimaksud di sini mencakup jihad kepada diri sendiri. Gimana cara jihad kepada diri sendiri para jamaah? Melawan hawa nafsu. Ya. Yang kedua adalah jihad dengan ilmu, ya, untuk berdakwah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, dan juga mencakup jihad apa? Dengan senjata. Ya. Jadi jihad ada beberapa macam. Tsumma qala, kemudian beliau pun mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku kabari dengan kunci dari itu semua? Ya, biar kamu itu mudah melakukan yang tadi disebutkan. Kuncinya apa? Ya. Qultu bala ya Nabiyallah. Tentu wahai Nabiullah, aku pengen tahu. Fa akhadha bilisanihi, maka beliau pun mengambil lidahnya. Ya, beliau pegang lidah beliau. Ya. Di sini dapat kita ambil faedah jamaah dirahmati Allah. Bagusnya pengajaran yang disertai dengan apa? Praktek. Ya, tidak apa-apa ngajari pakai ngomong tok, tidak apa-apa. Tapi ketika dipraktekkan langsung, ini akan lebih mengena dalam hati audiens. Ya, nah, di sini Nabi megang lidahnya sendiri. Ya, fa akhadha bilisanihi, beliau memegang lidahnya, wa qala kuffa 'alaika hadza, tahan inimu. Ya, tahan lisanmu. Fakultu, maka aku pun mengatakan, kata Mu'ad, ya Nabiyallah, wahai Nabiullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Ya. Faqala, maka beliau pun menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ya, sakilatka ummuk, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Ini kalau diartikan secara bahasa, memang mungkin agak sedikit apa ya? Ya, jadi artinya semoga ibumu kehilangan kamu. Ya. Tapi kita harus memahami kultur orang Arab para jamaah. Perkataan-perkataan seperti ini itu artinya kayak ya iyalah gitu loh. Ya. Jadi tidak sekasar yang kita pahami. Nabi ngomongnya seperti ini ya. Ya, tidak seperti itu. Itu pentingnya kita belajar kultur Arab, ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini tidak diartikan secara aslinya. Tapi artinya kayak menyanggah gitu. Iyalah, masa enggak sih? Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan sedikit faedah di antara kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk berkaitan dengan perkataan ini para jamaah ada dua jawaban ya. Nanti khawatirnya ada orang ngomong, nabimu ngomong gini loh, gak sopan sekali sama sahabatnya. Ya. Jadi yang pertama ini tidak diartikan secara apa? Zohirnya. Yang kedua, di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau mendoakan buruk atau bukan berkata buruk ya, mendoakan buruk kepada orang yang tidak pantas didoakan buruk, maka doanya malah berubah jadi pengampunan. Ya, itu kekhususan beliau, tidak boleh kita tiru-tiru ya. Ya, kekhususan beliau saja. Ya, ada hadisnya di hadis terakhir Sahih Muslim, bisa dibuka. Ya, beberapa kali beliau pernah mengatakan sesuatu yang zohirnya mungkin negatif, tapi itu hakikatnya adalah minta pengampunan untuk sahabat yang didoakan. Ini kekhususannya beliau. Ya. Jadi ini hakikatnya kayak minta ampun buat Mu'ad. Ya. Nah,
Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka kamu wahai Mu'ad ya. Gimana kamu ini wahai Mu'ad? Nah, kurang lebih seperti itu. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim. Tidakkah manusia itu diseret di neraka di atas wajah mereka? Coba bayangkan para jamaah, ya nggak bisa dibayangin ya, tapi coba ini pikirkan. Sekedar diseret saja itu sudah sebuah apa? Penghinaan. Ya, orang diseret ke penjara, orang diseret ke jalan, orang diseret ke neraka, itu kan penghinaan diseret. Apalagi ini diseret apa? Di atas wajahnya. Kita tahu wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia yang ada di tubuh kita. Dan ini diseret di atas wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, benar-benar penghinaan. Ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, tidaklah orang diseret ke neraka di atas wajah mereka. Au ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena apa? Lisan-lisan mereka, karena perkataan-perkataan mereka yang buruk. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara hal terbanyak yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah apa? Lisan. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada antara dua kumisnya, dua jenggot, maksudnya kumis dan jenggot. Apa maksudnya? Lisan. Dan antara dua pahanya, yaitu apa? Kemaluan. Kata Nabi SAW, aku jamin baginya surga. Ya, nggak main-main para jamaah. Ya. Nah, ini pentingnya, marilah kita selektif sebelum berbicara. Dengan lisan, seseorang bisa masuk neraka. Dengan lisan, seseorang bisa melakukan kesyirikan. Dengan lisan, seseorang bisa membuat kaum muslimin berperang. Tapi dengan lisan pula, seseorang bisa masuk surga, bahkan bisa panen pahala. Tidakkah kita ingat hadis yang sebelumnya? Nabi SAW pernah mengatakan, wa subhanallah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, itu bisa memenuhi apa? Mizan, memenuhi timbangan amal. Cuman ngomong subhanallah dan alhamdulillah tok. Ya. Nah, jadi lisan ini ibaratnya seperti pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk panen pahala, tapi di sisi lain dia bisa apa? Menjerumuskan orang ke dalam neraka. Waliyazubillah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu yang dapat disampaikan berkaitan dengan hadis ini. Waktu yang tersisa bisa kita manfaatkan apabila ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, tafadhol, silahkan. Ada Pak? Tafadhol. Sebentar ya, habis ini ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online. Beliau menanyakan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Beliau bertanya bagaimana menerapkan hadis ini, Ustaz? Iya, jadi yang namanya hari kiamat, maksudnya hari kiamat ini adalah kehancuran alam semestanya, ya. Jadi bumi dihancurkan, laut kemudian meluap, bintang-bintang berjatuhan. Jadi momen kehancuran alam semesta. Ini tidaklah terjadi kecuali tinggal mereka yang dalam hatinya tidak ada keimanan, seburuk-buruknya orang. Ya. Adapun kaum mukminin yang mereka tersisa di akhir zaman, maka Allah akan selamatkan mereka dari mendapati hari kiamat. Ya, Masya Allah. Bahkan disebutkan, sebelum hari kiamat terjadi, Allah akan mengirim sebuah angin yang melewati bawah ketiak seseorang yang dalam hatinya ada meskipun sedikit keimanan.
Apa fungsi angin tersebut? Angin tersebut mencabut nyawa-nyawanya orang yang beriman. Setelah di dunia sudah tidak ada orang beriman, barulah saat itu Allah akan apa? Hancurkan alam semesta. Itu maksud hadisnya. Ya, jadi kaum mukminin mereka tidak akan mengalami yang namanya hari kiamat. Ya, hari kiamat terjadi ketika memang di atas dunia ini sudah tidak ada yakni orang yang memiliki keimanan. Wallahu a'lam. Monggo, Pak. Salam. Itu saya benar negatif hadis atau yang benar atau salah. Jadi apa yang kita lakukan perbuatan baik untuk Allah tersebut akan nyampe juga pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, apakah ini berlaku untuk orang tua yang mengajarkan hal tersebut atau semua orang tua yang terlalu tersebut? Iya. Iya, jadi secara asal memang kalau hadisnya itu berbunyi orang yang apa namanya mengajarkan hal tersebut ya. Kalau hadisnya secara khusus tidak ada ya, tapi itu masuk ke ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, jadi kalau orang tuanya ngajari anaknya sholat, nanti anaknya sholat, orang tuanya dapat pahala. Ya, makanya sering saya wanti-wanti kepada orang tua, usahakan yang ngajari Al-Fatihah anak kita adalah kita sendiri. Ya. Apa enggak iri, Pak? Pas anak kita sholat baca Al-Fatihah, pahalanya ngalir ke gurunya. Ya. Harusnya kita iri seperti itu. Ya, wes enggak apa-apa surat-surat yang lain gurunya enggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah kalau bisa bapak ibunya yang ngajari. Ya. Setiap sholat dibaca masalahnya. Ya. Nah, jadi memang secara asal itu untuk yang ngajari secara langsung. Tapi meskipun mungkin orang tua tidak mengajari, minimal mereka punya sumbangsih lah dalam pendidikan si anak. Bapaknya akan cari nafkah, ibunya akan ngurusi, menyiapkan ini dan itu. Karunia Allah sangat luas ya. Insya Allah kita tetap berharap ketika seorang anak melakukan kebaikan, orang tuanya juga akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Fadhal, kan ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada apa? Ada salah satu dari jamaah yang pengen nyumbang buku zikir pagi petang, tapi cuma 3, maka caranya adalah dengan apa, Pak? Caranya dengan 2 ya, yang satu diundi atau ditanya. Ya, kita yang ditanya aja. Taib. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya atau tunjukkan suatu amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Apa jawaban Nabi SAW? Dengan amalan apa beliau jawab pertanyaannya Mu'ad bin Jabal? Apa? Rukun Islam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nanti ya Pak ya? Nanti ya, insya Allah ya. Pertanyaan kedua, kemudian setelah itu Nabi nyebutkan ada 3 amalan sunnah yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Siapa yang bisa menyebutkan? 3 amalan sunnah yang disebutkan dalam hadis ini tadi. 2 apa? Fadhal. Hah? Monggo Pak. Salat malam. Ahsan, barakallahu fiik. Yang terakhir, tadi disebutkan ada 2 anggota badan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Pak. Ya, lisan dan kemaluan. Barakallahu fiik. Nanti bisa diambil Pak bukunya. Jazakumullah khair. Ada lagi mungkin yang belum jelas atau mau ditanyakan? Oh ini ada pertanyaan tapi mungkin azan dulu ya. Udah mau azan. Belum azan ya? Bentar lagi ya Pak ya? Ini ada pertanyaan dari online.
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Iya, ini ada sedikit pertanyaan, terutama berkaitan dengan ibu-ibu. Di sini disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang ibu yang menyusui dan pada Ramadan kemarin tahun lalu dalam keadaan nifas sehingga punya hutang puasa 28 hari. Beliau sudah sempat mengqadha 14 hari dan masih tersisa 14 hari. Pertanyaannya adalah apakah sisa 14 hari tersebut bisa ditunaikan dengan fidyah saja, fidyah artinya ngasih makan, atau tetap harus diqadha? Ya, maka jawabannya adalah selama Anda masih menyusui, maka Anda tidak wajib untuk mengqadha sebelum datangnya Ramadan tahun ini. Ya, katakanlah menyusui adalah 2 tahun. Berarti Anda masih punya kesempatan untuk mengqadha di tahun depan. Ya, jadi tidak harus kemudian, oh bentar lagi Ramadan, masih sisa 14 hari, boleh nggak difidyah aja biar cepat kelar? Maka jawabannya adalah harus diqadha terlebih dahulu. Kalau tidak mampu mengqadha di hari-hari ini, bisa nanti setelah Ramadan. Ya, mungkin Ramadannya udah mepet, udah 1 bulan, masih ada kesempatan 1 tahun lagi. Ya, jadi usahakan mengqadha terlebih dahulu. Barulah nanti, kalau memang sudah benar-benar tidak mampu mengqadha,
kemudian juga sudah tidak menyusui, maka barulah saat itu baru boleh membayar fidyah, ya. Jadi bukan kemudian dari awal udahlah fidyah aja, nggak usah puasa, ya. Tidak seperti itu, ya. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, wanita menyusui, wanita hamil dan menyusui itu harus diqadha, ya. Adapun fidyah maka itu hanya boleh untuk dua jenis orang saja. Yang pertama adalah mereka yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu untuk puasa, ya. Gimana mau puasa? Gimana mau qadha? Puasa aja tidak bisa, ya. Yang kedua adalah bagi mereka yang sakit berat dan divonis oleh dokter kemungkinan sembuhnya sangat kecil, ya. Maka dua orang ini boleh melakukan fidyah. Adapun selain mereka berdua maka wajib qadha terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Coba. Assalamualaikum. Jadi bahwasanya maka kata-kata Allah tidak membutuhkan perbedaan. Dan jika kamu melihat orang mencari barang maka katakanlah Allah tidak mengembalikan kepada yang dimaksud dengan pertanyaan ya, terus sampai ada yang sebagai ulama mengatakan bahwasannya batasan jual beli itu selama masih ada pagar atau tembok di area masjid itu maka kita boleh batasan jual. Apakah pendapat ulama itu terang? Lalu yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah sampai di mana batas jual beli di area, apakah di luar tembok atau masih di batasan dan contoh kalau begini nggak ada batasnya. Iya. Sampai mana batasnya area Iya, jadi larangan untuk jual beli maupun mencari barang hilang di masjid ini diterapkan di tempat yang namanya masjid, ya. Jadi selama daerah tersebut disebut masjid, ada sebagian masjid depannya apa? Teras luas. Ya, teras itu termasuk masjid. Berarti tidak boleh di teras, ya. Ada juga masjid kemudian tanah tapi pagernya luas. Ya, tanah itu orang rata-rata nganggep tanah itu sudah bukan masjid, ya. Beda dengan teras. Teras orang sholat di situ, iktikaf di situ masih boleh. Tapi ketika sudah tanah, meskipun masih di dalam masjid, rata-rata orang mungkin mengatakan itu bukan masjid, ya. Jadi patokannya adalah selama menurut masyarakat atau orang di situ itu namanya adalah masjid, maka tidak boleh jual beli dan mengumumkan atau mencari barang hilang. Tapi kalau itu sudah namanya bukan masjid, meskipun mungkin ya apa namanya pagernya luas gitu ya, kan kadang ada tuh tempat parkir dalam masjid kan gitu ya, bayar tuh jual beli kan gitu ya. Tapi kan di tanah, di paving kan gitu ya. Nah, jadi patokannya adalah itu sama orang-orang disebut masjid atau tidak, orang-orang iktikaf di situ enggak, orang-orang sholat di situ atau tidak, kan seperti itu. Ya. Jadi patokannya seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jadi masalah adalah kalau sudah terjadi jual beli, apakah kemudian jual belinya batil atau tidak? Ya, maka jawabannya adalah tidak. Ya, karena sebagian orang kadang tidak tahu hukumnya, baru tahu, oh ya setahun yang lalu aku pernah seperti itu. Kita katakan jual belinya tetap sah. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Berapa menit Pak Komat? Kalau nggak ada, maka mungkin saya tutup dengan sebuah faedah. Para ulama mengatakan, berbicara tentang qiyamul lail yang paling afdol itu ditinjau dari 3 sisi. Ya, qiyamul lail yang paling afdol itu yang ditinjau dari 3 segi. Yang pertama dari segi rokaatnya, yang kedua adalah segi waktunya, dan yang ketiga adalah dari segi keadaannya. Yang pertama, rokaatnya. Berapa rokaat yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW? 11. Ya. Tapi kalaupun ada yang lebih dari itu, boleh. Silahkan, tidak apa-apa. Apalagi namanya sholat malam, boleh. Ada riwayat sampai 40 atau 20, boleh. Ya. Cuman sholat witirnya Nabi SAW itu biasanya 11. Ini dari segi rokaat. Yang kedua dari segi waktunya. Kapan qiyamul lail yang paling afdol?
Ya, yaitu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau mau diurutkan Pak, dari yang basic, yang paling basic adalah habis isya langsung. Ya. Atasnya kapan? Sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Disuruh sholat witir sebelum tidur. Yang paling afdol adalah apa? Di setengah malam terakhir atau sepertiga malam terakhir. Ini dari sisi waktu. Yang terakhir dari segi keadaan. Bagaimana keadaan qiyamul lail yang paling afdol? Yaitu yang dilakukan setelah tidur malam, kemudian diakhiri dengan tidur lagi. Itu qiyamul lail yang paling afdol. Ya, dan itu qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi kalau kita bagi malam menjadi 6 bagian, maka beliau qiyamul lail di 5/6 malam. Ya, jadi tidur dulu sampai kurang lebih setengah malam, kemudian qiyamul lail, kemudian sebelum subuh tidur lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jangan, ya, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menegakkan qiyamul lail. Amin ya Rabb. Semoga yang kita sampaikan bisa menambah keimanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.